Kopi. Ini udah. Terus kok. Udah Salman. Sereket. Enggak. Ini. Isu apa deh sih? Yo, satu bulan yang kayak pas apa? Sholat tanding dah. Wih. Wah, gila tak kira siapa. Bentar. Waduh, gimana? Nah, lagi ya. Mana? Enggak. Yang puluhan. Gimana? Puluhan. Sudah mana ya tapi nggak ada ya. Oh itu. Nggak lihat berarti kita tahu. Kalau ditungguin nih, kalau tungguin nggak pakai apa biasanya. Kalau dia malah nggak ada. Iya. Kalau motornya mana ada enggak ini? Masuk semua penyanyi. Iya, stop lah. Itu masyarakat mana? Selatan. 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 Ikut misalnya. Itu kan? Ada punya tangan mana? Jadi orang edan, apa? Sulit orang edan. Mana ada orang edan, sulit orang edan ini. Genre hunian. Kerjaan. Yang pahit, pengalaman yang pahit. Pengalaman Usir orang kan, dilaksanakan orang. polisi ya nanti biasa hujan kan itu di daerah mana sudah jadi Mas Diri kan mau duluan ya kan ada jarak agak jauh Mas Diri dua dan berat ya masuk di rumah itu ada Pak polisinya. Oh yang punya rumah? Bukan yang punya rumah itu. Oh mesti lewat. Sama-sama nedo. Sama-sama nedo aja. Jangan di sini, punya rumah orang. Jangan di sini, makanya. Berarti apa dipakai itu? Orang enggak ada, Mas. Ya mungkin sebagai pihak keamanan, kan mungkin takut saya ganggu di situ, ganggu kenyamanan ya.
Udah akhirnya hujan-hujanan nyariin ada ketemu Mas Jerry juga itu hujan-hujanan nyariin itu. Kemarin pas mau pulang juga siapa namanya dari satu anak kecil bawa 2 orang itu ya, bahasanya pakai bahasa Sunda kan kita nggak begitu ngerti paling kalau terpamannya orang Sunda. kalau pengalaman sebenarnya banyak sekali karena memang kemarin itu kita ambil jalurnya lumayan raja apa ya ekstrim banget itu jalur baik jalur dan nanti Mas Siri yang apa lebih ngerti lah itu daerah-daerahnya daerah mana. Kalau saya kan memang awam daerah situ Mas, sama sekali nggak ngerti yang ikut aja. Terus paling lapang nggak makan buat kami. Alhamdulillah itu dari sini kan pagi sarapan ya Mas ya. Itu hari kedua itu sore ya. Sore itu langsung dapat makan. Sampai hari ini minimal sekali itu sekali itu ada. Pernah nyampah nggak? Kalau di jalan ada sisi wisata jalan. Tapi sempat kayak ada menunggu ya. Ya, maksudnya kalau nyampah kan itu sama aja kalau kita ketemu makanan di jalannya sama aja sampah itu ya. Kadang tuh masih pisang itu terasa itu beberapa sisi sate terus ya aku tuh yang masih utuh tuh banyak. Cuman ya kita nggak diambil lewat itu. Terus ini 21 sama ya? 341 ya? 41 ini. sebenarnya sih kalau untuk yang terkaitnya mungkin di Medan ya, kalau masalah makan alhamdulillah itu tercukupan walaupun sama sekali tidak bertemu dengan jamaah-jamaah kita ya. Makanya maksudnya kenapa saya ambilnya jalurnya ke selatan, arah selatan ke arah pantai selatan mungkin satu punya kalau arahnya ke selatan ke timur kan banyak jamaah ya, tahu sendiri Mas Imam kalau misalkan ketemu jamaah kan pasti di sudutnya nggak kira-kira kan ya. Itu makanya biar kita lebih pasrah lagi, biar lebih tawakal lagi. Makanya saya ambilnya jauh-jauh ke sana, karena kan jamaahnya masih sedikit ke sana. Ya memang sama sekali dari berangkat sampai sekarang pulang itu sama sekali nggak ketemu jamaah. Cuman ketemunya sama-sama orang Medan. Jadi kemarin bakal hari ke-4 malam ke-5 itu ketemu Mas Bambang Palembang. Terus kemarin itu hari 40 ketemu sama Pak Suwandi dari Bekasi. Itu ketemu 2 orang. Tapi walaupun kita mengambil jalurnya seperti yang makanan itu sama sekali nggak kurang-kurang. Bahkan kadang nyampe sehari itu makan 5 kali. Mungkin kalau untuk Medan itu ya, Medan itu segala Medan mungkin udah kita lewati. Artinya yang dari perkotaan, pedesaan, ya, perkampungan, terus yang namanya gunung-gunung, hutan itu kita lewati. Terus laut-laut itu kita lewati. Nah, Sering pisah nggak? ya bisa sering sih. Tapi nanti kan yang gitu kan nungguin sampai ketemunya gitu loh. Jadi nggak sampai sehari nggak ketemu. Paling satu waktu doang sih, biasanya satu waktu. Sehari ya? Iya, sehari. Jadi kalau sampai siang ketemu masjid gitu ya, kita ketemu lagi. Kemudian dari pagi kan jam 10 atau jam 9 itu ketemu, nanti pas asar baru ketemu lagi. Nah itu ekstrimnya tuh medannya gini, karena kita melewati gunung, melewati hutan banyak yang masih pemukiman dan penduduknya masih jarang. Nah
terus jalannya itu kan nggak lebar gitu ya. Nah, kalau jalur itu kan banyak jalan yang rusak, itu aspal itu sudah nggak rata lagi, jadi yang timbul itu hanya kayak batu yang ditanam-tanam aja kayak gitu. Ya, alhamdulillah kakinya masih utuh loh. Kalau kaki masih utuh, Kakinya loh. mungkin kurang berapa 0,0 milim paling ya, sedikit saja gitu. Ini kan musim hujan, biasanya kaki kan itu banyak apa jamuran ya, kalau sering-sering sepedaan itu. Ya kalau jamuran sih ya, cuman kita kan kalau misalkan kita ngambil wudhunya kurang bersih itu memang suka gampang jamuran ya. Jadi ya saya juga ini kayak kutu air gitu ada di sini aja sih saya. Terus itu yang namanya hutan gelap, kita melewati hutan gelap. Itu jarak pandang dari sini ke tembok ini aja sudah kelihatan. Karena kabut ya, itu padahal siang hari itu ya, siang hari. Kabutnya itu deras. Itu ya basah semua, jalanannya udah kasar. Mau ngambil bawah sama aja batu-batunya di jalan aspal juga sama. Pokoknya ya sakit perutnya tuh ya sampai ke tulang-tulang ya, sampai sakit juga emang saya 2 hari itu saya sakit. Tadi itu jalan nggak? Apa istirahat? Itu alhamdulillah itu ada orang itu yang habis maghrib itu kan ditanya, biasa kalau di kampung kan kalau ada orang asing pasti kan ditanya ya, beda sama di kota gitu ya. Ditanya dari mana, Cirebon mau kemana ya, lagi jalan aja kayaknya ini ngobrolnya di rumah aja, di rumahnya itu saya tuh malam meriang Jamu. iya jamu itu Cuma malam meriang. jadi dibawa ke rumahnya, istrinya masakin gitu kan, masakin. Nah sebelum ketemu orang itu, saya di jalan tuh ketemu orang yang dulunya memang menceritakan pernah menjamu seperti saya gini. Saya tuh mau diajak lagi ke rumahnya ya, maksudnya itu mungkin itu kode, ternyata di kedepannya tuh pas maghrib itu di jam seperti itu sama yang diceritakan yang waktu ketemu di jam 10 pagi. Mungkin itu. Kayaknya disuruh tidur di situ. Karena tahu saya menggigil panas dingin gitu ya. Saya dibeliin itu tolak angin gitu. Tolak angin. Nah, setelah itu di daerah di udah paling ujung selatan ya, di daerah Pemupak itu udah di pantai soalnya. Itu udah ngelewatin gunung-gunung yang ekstrim-ekstrim itu. Untuk pengalaman gaibnya pernah nggak? Jangan pernah basah nggak? Kalau basah pernah. Pernah. Pernah lah. Normal, tapi normal kalau masih normal. Ya paling kadang-kadang suka ada datangin aparat-aparat desa gitu ya, perangkat desa itu ada beberapa orang sama polisi gitu. Kalau di kampung begitu ya, karena kan di Garut itu zonanya sudah hitam, jadi yang terkena corona itu ya paling banyak tuh, yang paling nomor 1 tuh di daerah Garut, makanya lebih diperketat lagi. Makanya kalau ada orang asing apa ya pasti tanya. Padahal itu polisi itu jaraknya dari tempat yang saya singgahin itu ada 30-40 kilo, datang polisinya. Ya, laporan. Ya awalnya kita kan itu memang masih di banyak hutan-hutan ya maksudnya. Saya sholat maghrib, terus itu habis sholat itu diambilin ke rumahnya, diajak ke rumahnya. Jadi kalau orang itu memang kalau ada orang asing suka sering begitu, jadi suka diajak ke rumahnya makan apa. Nah tapi habis makan di rumahnya dia, setelah itu selesai makan diajak ke rumahnya ke anaknya yang nomor berapa itulah. Alasannya apa? Tadi diajak ke rumah anaknya. Ya saya nggak nanya, nggak tahu itu. Mungkin pengen ngobrol gitu anaknya gitu kan. Diajak ke rumah ini, terus balik lagi, diajak lagi ke yang satunya lagi, terus balik lagi. Itu sampai 4 kali waktu pindah tempat itu ke anak-anaknya. Nah itu sekitar jam 11:30. Perangkat desa itu datang 4 orang sama polisi. Jadi
ada yang lapor, dikiranya itu yang datang tuh 41 orang, 40 orang. Salah informasi. Ternyata ada 2 orang. Itu lagi minta KTP lihat. Alhamdulillah ya, sampai masih bawa KTP. Saya pribadi, saya di sini bawa KTP saja. Tapi waktu itu hilang di makamnya Serjun siapa itu? Ke sana arah Indramayu. Makam Mustafa apa itu yang terkenal. Hanya KTP itu hilang, tahun itu hilang. Saya totalitas. Awalnya mungkin masih aman lah ya, KTP nanti ada apa dengan KTP identitas. Baru 2 hari dia hilang KTP saya. Tidak ada apa-apa. Totalitas akhirnya itu pribadi saya. Itu sampai memang tadinya bawa terus hilang gitu. Iya. Kalau saya nggak bawa sama sekali. Yang bawa saya jadi KTP saya ini. Awalnya nggak bawa saya, nggak bawa. Saya nggak bawa sama sekali. Karena udah lama saya. Nah itu banyak pelajaran memang. Kita belajar tawakal, belajar pasrah. Jadi saudara-saudara orang juga sampai orang aja tidak bisa membela kita karena banget rendahnya. Betul. Udah siapa-siapa lagi. Banyak yang mungkin yang didengar, yang dirasa, yang dilihat, dan banyak yang terserap pelajarannya diri kami. Nah itu hanya awal saja. Nanti kalau udah di lapangannya sebenarnya terjun di masyarakatnya sebenarnya nanti baru lebih ini. baru tak bisa dipraktekkan. Oh iya ternyata benar, oh gini ternyata gini, baru tahu semuanya. Tapi kalau masih di sini masih belum merasakan, mungkin saya sendirilah ya. Ya, Tidak pernah merasakan. ini perlu misalnya masih banyak belajar saya Kemudian itu bekal nanti buat kita terjun di lapangannya sebenarnya. Kemudian pertempuran, ini hanya latihan, kelihatan tempur. jadi latihannya nanti dipakai gitu Ya iya. Jangan cuma latihan doang. Ya nanti dipakai nanti di tempur di lapangan sebenarnya. Tidak difitnah orang, dihujat, direndahkan orang. Udah gak sakit hati, udah was, ya, makanya guyu. Kemarin di kaki Gunung Cermai saya ya. Memang kan saya habis sholat asar. Itu ditanya sama kedua itu yang nanya itu RW setempat di Gunung Cermai. Nah kebetulan lagi orang itu adalah sebagai pemegang kunci, juru kunci Gunung Cermai. bukan di Gunung Cermai tapi itu udah masuk jalur pendakian Gunung Cermai. Nah di situ tuh ada namanya Desa Linggasari ya. Nah itu ada makam keramat di situ namanya Lingga Buana. Itu adalah pendiri desa itulah yang dikeramatkan. Nah, itu malah disuruh tidur di makam. Ya, kita tidurnya di itu aja di makam aja. Kita kan gak ada niatan untuk disangkanya itu mau ziarah ke situ, mau apa gitu, sangkanya begitu. Kita tahuan begitu ya udah terserah aja. Ya emang awalnya diajak ke rumah sih, awalnya ke rumah. Cuman mereka bapak itu Pak RW itu mungkin lebih peka ya, maksudnya peka itu kalau di rumah itu biasanya kan orang tuh kalau tamu canggung ya karena ada istrinya, ada anak-anaknya gitu ya. Jadi biar lebih leluasa, lebih enak, makanya biar tidur di makam keramat itu. Ya, itu malam itu 2 malam kali ya. Tadi mau berangkat, udah hujan lagi udah jadi. Tapi pakaian udah basah semua kan mas. Waktu kita asal udah basah semua pakaiannya. Tidur aja belum kering. Saya tidur di situ. Dia ditanya dari pengalaman dia tuh tadinya tuh penjaga Gunung Cermai tadinya. Penjaga Gunung Cermai karena sudah dia nggak pegang di situ diserahin
dikunci di makam keramat. Untung nggak ketemu Mak Lampir ya. Nah itu banyak lah cerita-ceritanya dia gitu ya, yang di waktu masih menjadi mengucapkan di sana itu diperlihatkan matahari terbit lah, diperlihatkan bongkahan emas banyak gitu kan, terus di apa lagi ya, masjid gitu kan, di atas gunung, terus itu dia naik itu misalkan ditempuh perjalanan 12 jam, dia turun 2 kali lipatnya. Harusnya kan turun cepet lah ya mas ya, itu 2 kali lipatnya, lebih lama. Jadi setiap baru selangkah pohon ngajak bicara, ngajak ngobrol, pohon ngajak bicara lagi, selangkah lagi ngobrol lagi. Jadi waktu itu dia mau istilahnya meninggalkan, nggak mau jabat lagi di penjaga Gunung Cermai itu. Jadi disalah-salahkan oleh pohon-pohon yang di Gunung Cermai itu. Ya karena dia masih, walaupun dia keluar dari situ masih punya tanggung jawab. Jadi dia itu kayaknya bagaimanapun caranya dia akan mengabdi untuk masyarakat di kaki Gunung Cermai itu. Jadi kitanya timbal baliknya ke situ arahnya, larinya. Pernah nggak artinya kalau orang sering mengobati orang ya, itu hari ketiga itu masih di daerah Kuningan. Jadi saya lagi jalan itu pagi-pagi sekitar jam 9-an, jalan dari depan jadi saya jalan, tahu tuh ada supir angkot di depan saya. Biasanya dia mau ke rumahnya atau mau kencing atau gimana, biasanya kayak berapa begitu ya. Akhirnya nyamperin saya, nangis, mau kemana? Jalan aja. Ini apa? Cuma ngobrol sebentar ya. Kalau dia diajak ke samping angkot itu yang di pintu angkot samping. Belum cerita apa-apa, dia sudah nangis duluan. Ya kan saya nggak tahu kan, nangis kenapa? Apakah melihat saya seperti ini atau gimana kan gitu ya? Kasihan atau gimana nggak tahu. Kenapa kok nangis? Mungkin ada masalah keluarga. Ya diceritakan aja apa permasalahannya. Barangkali sedikit banyaknya kalau di sana masukan atau gimana solusi gitu kan. Diceritakan dia itu diusir oleh istrinya di rumahnya, diusir itu beberapa lama itu saat dia ngontrak gitu kan. Jadi memang kesalahan itu biasanya orang namanya rumah tangga itu sudah pasti ya mas ya. Cuman dia kelepasan mengucap yang kata-katanya nggak enak sama istri itu, akhirnya suruh pergi, itulah kita anu dulu lah, pisah aja dulu, diusir tuh. Itu akhirnya, tapi dalam hatinya dia itu masih kepengen kumpul lagi. Ya saya bilang gini, Pak, ya Bapak nggak salah orang minta tolongnya ke saya. Apa yang diharapkan Bapak dari saya ngomong begini, saya orang nggak jelas. Saya nggak tahu, hati saya pengen kerja aja ke sini. Ya sebisanya aja kita ya. Tadi cuman suruh ambil air aja. Jangan ngerasa aja air aqua. Saya ambil air aqua. Ya seperti yang biasa dilakukan lah, yang di sini gitu. Ini nanti dipakai minum ini gitu. Ya setelah itu medium sebentar. Jalan mangkok. Itu bagus. Sebenarnya untuk lebih mudahnya itu tinggal balik aja. Sampai Pak masih punya mobil, masih enak, kok menangis ya. Satu saja apa, kurang bersyukur saja. Saya segini aja jadi aja. Sebenarnya nyadar dia. Nah itu sisi lainnya seperti itu.
ini kurang lengkap ya saya bilang minta ke saya tuh minta apa gitu. Saya tuh nggak bisa apa. Akhirnya setelah minum apa setelah itu kan dibeliin nasi kan, beli nasi, minum rokok. Itu rokok hari pertama ya, Le? Rokok hari pertama dari itu. Hari pertama rokok. Nah, setelah itu ya udah selesai saya jalan lagi. Pas di jalan lewat lagi kan orang namanya apa kan modal mandir gitu ya. Saya dikasih rokok lagi. Ketemu orang itu lagi. Iya masih dalam satu perjalanan. Berjalan berarti. Sama itu orang itu. Nah kemarin tuh hari 38 atau 39 ya. Itu ketemu lagi sama saya. Balik ke sini. 38 nggak salah. Dicegat lagi angkotnya. Gimana, ada perubahan nggak? Ya itu kan assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus sebentar aku dulu sini. Dia lari ke warung, beli rokok, roti kan gitu. Terus setelah balik sambil nyalain gitu, sambil ngomong, alhamdulillah saya udah kembali lagi, Udah ke rumah lagi. oh ya syukur alhamdulillah. Yang penting itu pesannya jangan istilahnya ada keributan apa ya, dia ambil secara keluarga aja baik-baik aja. Sekarang udah sekali ya dimanfaatkan ininya Kesempatan ini. jangan disia-siakan. Ya udah akhirnya kan itu udah mobil Nur Agung berhenti di belakang angkot itu, nurunin sewa kan banyak gitu ya. Akhirnya dia narik kan, banyak yang masuk ke itu kan. Angkotnya? Iya. Maaf ya, nggak lama-lama ya, ini saya mau narik dulu ya, udah silakan. Nah akhirnya saya kan jalan sebentar nyari masjid. Saya di masjid, dia nyari-nyari saya itu. Setelah itu nyari-nyari saya. Katanya kan hari berikutnya ketemu lagi, saya lepas lagi subuh ya, sholat subuh ya. Dia lewat, ternyata di masjid itu nggak jauh itu rumahnya dia, di belakangnya. Kita pas subuhan itu Mas. Dia lewat mau narik ya lagi. Iya, mau narik. Kita pas lagi selesai subuhan, pas masih di luar. Ini supir angkot kok di sini. Akhirnya Dia cerita kan, kemarin saya kok kemana saya tanya nanya ke tukang ojek itu melihat itu enggak itu Begal. sana dikejar lagi pakai motor katanya, nggak ketemu juga. Udah pulang lagi. betulnya udah pulang lagi. Sebenarnya sih banyak yang minta tolong lagi, cuman saya nggak tahu lah itu hasilnya itu seperti apa kan nggak ketemu lagi ya, banyak yang minta ketemu ini lagi Ketemu lagi. kita doang. Ya mungkin kalau dari segi makanan yang istimewa itu waktu kita ketemu sama musafir ya, sama-sama lagi jalan, cuman dia nyatanya berbeda, maksudnya karena bukan keilmuan, jadi karena kemauan sendiri, nadar sendiri. Jadi dia itu tadinya kena stroke, terus jantung. Mana Kang Migran? Hanya lagi. Iya itu. Iya, kena jantung terus ada situ udah gitu pas udah pensiun juga. Ya nadarnya gini, dia mau jalan dari Bandung ke Cirebon. Aslinya kan orang Cirebon, cuman punya rumah di Bandung. Nah itu kita ketemu di daerah Bandung itu di daerah Cileunyi. Saya jalan jadi belakang itu kok musafir atau bukan tuh pakaiannya lengkap sekali gitu kan. Ya kayak orang piknik aja mas. Sepatu, ransel, topi, pakaiannya lengkap lah gitu. Nah, ada kesempatan ngobrol itu di daerah Sumedang di Masjid Tanjung Sari sana. Wah, pas lagi maghrib gitu. Nah, ini orang yang tadi jalan, akhirnya saya ajak ngobrol tuh. Ya, tadi yang nggak saya ajak ngobrol, saya di luar aja. Sekilas, jadi ngajakin ngobrol. Sama-sama musafir. Nah, di situ tadinya mereka berdua itu tidurnya mau di hotel. Kalau kemalaman saya malam nyari hotel, malam di hotel. Nah itu enggak, setelah lihat kita, nah gimana saya mau lihat ini berdua yang ini aja bawa bekal juga enggak bawa sendal, enggak bawa bekal. Terus
bahkan itu aja. Akhirnya dia kelihatan yang tadinya mau tidur di hotel nggak jadi. Akhirnya dia milih tidurnya di masjid dia. Masjid memang marbotnya oleh ketua. Nah, dalam perjalanan dari Bandung ke Cirebon kan ditempuh selama 6 hari ya Mas ya, sama mereka itu. Ya itu nggak tahu ya, ketemu aja terus. Jadi di depan, ada yang di belakang. Iya, kayak depan jadinya. Nah itu selama 6 hari itu yang namanya makan, rokok, kopi, segala minum dijamin sama dia. Iya. Karena dia bawa duit, bawa ATM gitu kan ya. Kita makanya kalau makan tuh diajaknya ke mana? Ke restoran. Kita makan begini kan. Sini. Ya, di luar aja. Udah masuk aja bro, masuk aja bro sini, santai aja. Ya orang kan yang di ini pada ngeliatin kan ya. Kelihatannya aneh seperti ini kan. Ya kita cuek aja sih makan. Itu ya makanya luar biasa lah. Belinya sate, sop iga, apa bekaka kayak Pokoknya aja pelan gemuk. Pokoknya makan seadanya. Jadi yang adanya di restoran apa ya itu dipesan semua maksudnya. Rokoknya tuh sebelum perjalanan tuh kasih terus. Kalau masih enggak, kalau habis ya dibeliin lagi. Kalau masih enggak, kalau habis dibeliin lagi. Itu sampai sering saya sedekahkan lagi tuh minuman. Jadi misalnya aku kan masih baru-baru gitu ya. Kita jalan ada orang yang mungkin agak-agak kurang gitu, sama-sama saya kasih aja. Sering itu yang ini sampai ke Surabaya, akhirnya disuruh mampir akhirnya sama mampir ke rumahnya ya, dijamu sama keluarga-keluarganya luar biasa. Dibeliin rokok itu berapa bungkus? 8 bungkus. Kan ditanya elektrik biasanya rokoknya apa? Marlboro. Ya, Marlboro. Dibeliin Marlboro kan. Pas tanya ke saya, biasanya rokoknya apa? Samsung Surya 16. Dibeliin Surya 16. Itu 8 bungkus, jadi 4 bungkus. Kayaknya dari itu bisa berangkat lagi. Yang waktu di daerah Tasik yang mau kita kan lewatin gunung ya, jadi perjalanan itu ditempuh dari pagi sampai ke mau maghrib itu baru ketemu pemukiman Mas. Dari pagi sampai ke mau maghrib lah, udah mau masuk maghrib itu baru ketemu pemukiman. Kita lewatnya hutan-hutan, lewat gunung. Jalan cuma segini Mas, nggak ada jalan kayak gini, nggak ada. Ya tanah semua itu, jurang-jurang semua. Nah itu kita di atas, jadi mau menaik itu, saya bilang, tuh, itu ada bangunan di atas, kita nanti pasti ngelewatin itu, karena jalannya kelihatan sih Mas. Itu tinggi sekali. Ya kita jalan. Nah pas di puncaknya, ya bener itu bangunan itu. Karena udah capek, saya istirahat, saya duduk. Ini saya nunggu ini kan lama. Kalau naik kan tinggalan terus. Di mana ya? Di Garut. Ya biar dilanjutin oleh tanggungan. Orang gila. Semua belum ini? Dilanjutin ya. Ya, siap, makasih. Ya. Mas Imam sang santri. Iya. Jadi tadi yang dari kita sampai di puncak gunung itu, saya lagi istirahat, ada orang nyamperin. Jadi di puncak itu ada pos keamanan gitu ya. Jadi di situ tuh ada PLTU ternyata. PLTU disamperin sama security itu. Kang mau kemana? Lagi jalan. Dia mau tujuannya mau kemana? Kamu ke Garut lah, ke sini gitu. Kalau mau ke Garut mah enggak, jangan lewat sini, mending balik kali turun lagi aja gitu. Kalau suruh turun saya kan enggak ya, berat gitu kalau suruh turun, karena kan kalau turun tuh lebih menahan ininya, betul kan susah ya, dia berat lah. Tinggi banget itu. Saya enggak lah kalau suruh turun lah, diarahin aja jalannya aja, misalnya belok-beloknya berapa, di depan ada berapa pertigaan atau perapatan gitu. Ya udah di sini bisa, cuma nanti banyak belokan, terus jalannya juga jalan tanah semua, itu banyak jurang-jurang gitu kan, hutan.
udah nggak apa-apa gitu. Saya udah ngobrol lama terus ini datang duduk di samping saya. Ini berdua, iya berdua. Udah sini ngobrol di dalam aja, diajak ke posnya itu. Nah, di posnya akhirnya kita dikasih minum. Kita makan belum? Belum makan. Itu berarti jalurnya kok ke Garutnya dari selatan ke utara? Selatan kenapa? Jadi dari Tasik. Ya sih rutin ya. Jadi dari sini tuh saya ke Kuningan Cikijing itu nanti belok ke kanan di arahnya Panjalu. Ya, Panjalu itu nanti turun ke Jalan Jaim itu ya. Jalan Jaim itu ketemunya Suralaya. Oh, Suralaya. Ya, Suralaya terus turun. Oh, berarti nggak lewat Tasik kota ya? Enggak. Oh, pokoknya Ciamis kota, Tasik kota kita lewat Gunung Kampung. tapi kita ngelewatin Ciamis. Nah, setelah turun tuh ketemu jalur selatan utamanya. Itu lewat Suralaya ya? Ya, Suralaya itu nanti kan ketemunya Pagerageng. Pagerageng itu Ciawi, Tasik. Nah, saya ngambil ke kanan. Arah ke Bandung kan? Iya. Arah ke Bandung itu ada tanjakan Gentong. Naik gitu kan. Nah, itu berarti kalau dari Ciawi Tasik itu ke utara kurang lebih 7 kiloan itu nanti kan kalau ke timur kan ada Suralaya. Iya benar. Itu kita lewat depannya, depan pondoknya Suralaya. Nah itu setelah melewatin tanjakan Gentong, lingkar Ciawi, Gentong itu ada Polsek Kadipaten. Oh iya, Kadipaten. Itu kita ambil ke kiri. Mas. Itu jalurnya bukan jalur utama. Nggak ada penduduk. Jadi kita naiknya ke gunung, ke arah selatan. Garut kota. Nah, nanti ketemu Garut kota. Jadi cuman itu kita kan motong jalan ya. Kan lewatin gunung. Kalau jalur yang ke kotanya kan lewatnya kan Malangbong. Malangbong. Iya, itu kalau misalnya katakan waktu saya sholat maghrib dikasih tahu kalau lewat Malangbong mah muternya 2 kali lipatnya lewat jalur sini gitu kan. Nah, kebetulan saya pengennya lewatnya jalur-jalur kayak gitu ya Mas ya. Yang sepi-sepi gitu kan. Kampung. Ya udahlah saya mau lewat jalur gunung aja. Ya udah nanti ketemu Polsek Kadipaten belok kiri gitu. Ya itu yang tadi saya bilang. Pas kita mau naik udah kelihatan di atas itu, wah tinggi sekali. Tinggalan terus nih rumah sakit. Loh itu harus pakainya kecil 1. Itu 7 langkah saya berhenti, 8 langkah berhenti. Ini udah mati. Tapi alhamdulillah itu di situ apa ya, benar-benar apa kekuasaan Allah itu benar-benar. Habis itu kok di situ terus berjalan gitu sampai nangis ya Mas, benar. Karena bisa siapa? Iya, jadi memang pas nangis itu kok Punten ini langsung kebayang wajahnya Romo Yai gitu kan. Maksudnya kok jalan seperti ini kok tetap aja ada yang masih makan, ini luar biasa gitu. Jadi memang itu yang jalan ngasih makannya dia memang di puncak gunungnya itu, di puncak gunung Karahabodas. namanya Karahabodas. Jadi itu kan PLT-nya mah Karaha, PLT Karaha. Oh itu PLT. Iya. Jadi pos security keamanan itu di situ paling atas. Ya itu diajak ke posnya, ditanya udah makan belum? Belum, makanya itu ada nasi mungkin setengah jikung kali ya. Habis Itu dihabisin nih, kita kali makan. Wah, paling itu nasi liwet ada ikan asinnya, ada sambalnya. Wah mantap itu di puncak gunung. loh itu kelas mana? makanya Makanya 3 kali loh. Akhirnya dikasih rokok. Rokoknya sampai habis 1 bungkus di situ. Jarum coklat. kita Lainnya sholatnya di situ. Dinginnya juga luar biasa. Jadi sholat jamak zuhur asar di pos security itu akhirnya. Karena kan nanti ketemu lagi pemukiman tuh nanti mau maghrib itu baru ketemu lagi. Ya benar itu yang kata security itu. Gimana udah mau maghrib ini? jalannya itu Mas cuma diuruk batu ya batu tok ya Mas. Split. Split itu nggak dikasih pasir, nggak dikasih tanah.
Itu cuma berapa? Tapi yang ditanya hutan apa tuh? Itu Gunung Putri, Gunung Karahaboda, terus gunung apa lagi? Kalau di puncak maksud tanaman yang di puncak itu tanaman apa? Sayuran. Sayur. Sayuran. Ada pohon gede itu loh. Pinus. Pinus yang paling atas pinus. Ya, pinus. Kita salah ya naik ke itu ya, ke tempat ladangnya orang. Katanya jalan segini kan, wah ini kali ya, ini jangan ini nih. Kan jalan segini doang, Mas Ridwan. Sampai naik. Untung ada orang di situ, orang ditanya. Ya, orang juga kaget kali, orang ngapain di sini kan? Ya Allah. Ya turun lagi. Akhirnya teman kita alam itu bisa menikmati keagungan Allah ya, ciptaan Allah di situ. Dan kita melihat pemandangan yang begitu indahnya, ciptaan sekali. Itu memang pemandangan yang masih alami sekali. Air kerojogan, air terjun itu kita lihat beberapa banyak sekali. Kita masih apa? Alaminya orang-orang kampung. Ya, Pusat-pusat orang kampung yang sesungguhnya. Nah itu pada saat kita turun udah masuk maghrib, kita di musola. Itu lucu gitu. Wah, itu kita pas kan dibawain kan bilang ini ya maaf saya nggak bisa menjamu apa-apa ya, cuman nggak ada apa-apa di sini. Ya, setelah saya sholat, orang kan pulang gitu ya. Iya. Nah itu dia bilang begitu, waktunya bawa 2 kresek. Bawa 2 kresek makanan itu, nasi, lauknya, sayurnya, gorengannya, kerupuknya, pisangnya, terus makanan kue-kuenya banyak sekali Mas Ridwan. Karena ya mungkin ini mohon maaf ya, karena kita kan Medan itu kalau malam kita nggak tahu, gelap sekali ya Mas Ridwan. Jadi itu terpaksa saya akhirnya di musola itu disuruh di situ Untuk amanan. iya gitu. Jadi akhirnya bermalam di situ. Itu di sini aja, soalnya di sana nanti masih banyak menikmati hutan-hutan katanya gitu kan. Kemalaman nanti kalau malam lagi gelap nggak ada penerangan sama sekali. Akhirnya ya udah di situ. Nah, Kalau orang sana listriknya tuh pakai PLN apa kincir air? masih PLN sih. PLN. Termasuk. Nah terus itu kan subuh ya, nggak tahu kan nggak ada yang azan, makanya saya yang azan itu yang di sebelahnya itu bilang, oh ini yang azan lain gitu kan. Akhirnya wah kalau tuh begini mau ngasih makanan segala macam gitu. Kita mau berangkat tengah-tengahnya ngasih makanan. Alhamdulillah. Datang kapan ini? Tambah muda. Putih kasih. Mantap. Iya. Alhamdulillah. Rokok dulu ya. Itu waktu kita mau habis subuh itu mau berangkat, karena kita nggak tahu ada orang di musola. Akhirnya di tengah-tengah itu bawain makanan, ada kue 1 kresek, bawain pisang. Belum lagi yang kiainya yang di situ kan bawain makanan kan banyak. 2 kali makan gitu ya. Iya. Kuenya apa segala macam. Wah, gimana bawanya ini lah, banyak banget. Sebelum berangkat kan nanti teman-temannya malah bawa bekal lagi. Itu ya Mas ya. Langsung kepeduliannya itu luar biasa. Tanggapannya berarti responnya orang kampung mungkin kan tanya-tanya lah. Ini sebenarnya apa, jelaskan apa masih diusir sama istri orang rumah atau bagaimana? Tapi tanya-tanya gitu ya. Iya. Kalau saya kan sekarang nggak bisa bahasa Sunda ya Mas ya. Jadi memang bisa selama perjalanan ini saya lebih banyak apa namanya ya masih yang di depannya bisa bahasa Sunda. Ada saya Ada yang lucu nih, cerita yang lucu. Ini yang lucu-lucu aja dulu ya. Nah, jadi pertama Mas Jerry kan udah di depan. Ya begitu saya udah deket itu Mas Jerry dipanggil preman Mas. Suka markirin di perempatan gitu. Tatonya banyak, mukanya, tangannya penuh tato. Mas Jerry mau diapa-apain itu. Dari Jawa itu, ini nggak taunya dikasih rokok. Ya begitu saya lewat, dipanggil juga sama rokok. Dikasih rokok itu
Sebenarnya namanya bidik kecil, udah saya jalan lagi. Sambil itu udah jalan, masih itu. Aku ditawarin makan kok, diem aja. Tawarin makan, dan bahasanya kan nggak ngerti. Itu berarti kayak Kang Am. Dia orang Tasik ya, orang Tasik. Medannya waktu situ kan. Lah orang mau sampai mau ngapa ya nggak tahu. Kecuali kalau gini-gini, kalau kasih makan. Apalagi orang tua-tua tuh yang nawarin itu kan. Tapi bahasa promo lah ya. Tahan kan. Bagi tuang gitu ya namanya. Tuang kan nggak ngerti apa tuang. Ya, saya gini aja, habis dikasih rokok ya jalan lagi udah. Kalau istri, tawarin makan nggak mau. Mana nawarin? Tadi itu tuang ya, kita ingat-ingat tuh mas. Pokoknya kalau saya ngomong tuang, aduh ngomong tuang beneran loh. Walah, itu rezeki ditolak. Tapi di situ itu loh mas, apa namanya, kita bisa melihat belum tentu orang case-nya seperti itu artinya karena materialnya kan waktu dikasih rokok itu kan nggak disuruh minta sama ada warung gitu kan, itu nggak ada mas, banyak orang di situ. enggak Kok dipanggil lagi sama itu preman itu? ini kan ini premannya Jalan. Saya waktu terkait lagi bungkus bangunan. Kan dulu kan yang banyak baik ternyata kita kecewa kan karena kita bayar kebaikannya, kita berburuk sangka sama orang karena penampilannya, ternyata kebaikannya malah dimunculkan Allah munculkan kebaikan di dalamnya. Ini ada Kang Joko santri gaib. Cuma nggak kelihatan. Ada kan dulu ngalamin juga luar biasa. ya Dulu sama Gus Abdul dulu. mau dulu sama Yang satu ya. Satu. Malah ngeceknya di kampung sendiri. Nah, yang kemarin itu yang saya ingat apa namanya yang disampaikan Mas Ridwan waktu kurang waktu itu kan pokoknya kata-kata Mas Ridwan itu saya ingat apa ya, kejutan apa di depan yang Allah berikan hari ini itu kalau ini beneran Pak, itu luar biasa, ada aja yang nggak masuk akal gitu kan. Ya Allah, Sudah perhitungan sekali, apa durung yakin? Dua kali, apa durung yakin karo aku? nah itu yang seharian itu Mas mungkin saya bicara itu ambil manut itu ya luar biasa. Karena itu di tempat seperti ini bisa menggerakkan seseorang untuk memberikan kita rezeki. Jadi itu memang lewatnya kita gunung ini mas. Jadi ya ketemu orang juga jarang. Selatan. Selatan cuma lewatnya bukan ngambil yang kota mas, ngambilnya yang Kalau tidak. terus di pinggir laut. Selatan Ada sana. pemukiman Sampai mana mas? itu sampai ke Pamempek. Ngumpak ya. Pamempek itu ujungnya selatannya Garut. Garut itu kan terbagi apa maksudnya wilayahnya sampai selatan itu ya. Jadi wilayah selatan itu paling luas, cuma penduduknya sedikit. Iya. Banyak hutan ya. Jadi lebih banyak di wilayah selatan luasnya. Tapi masih jarang gitu ya. Jarang sekali. Makanya banyak hutan-hutan. Di sana itu saya ngelewatin gunung yang namanya Gunung Gelap atau hutan gelap. Itu pandangan jarak dari sini ke tembok itu nggak kelihatan. Hanya pagarnya hutan. Kabut. Kabut. Oh, Siang hari itu nggak ada oh, dataran tinggi. cahaya sama sekali. Tinggi mas, main Iya, tinggi. Berarti arahnya mau ke apa? Tasik apa? Yang arah Pangandaran. Ya, nanti kalau ketemu jalur yang lintas yang pinggir pantai itu bisa ketemu ke Pangandaran, ke Cilacap juga bisa. Sampai ke Sukabumi. Nanti jalur Nomor satu ya. Iya, Satu ya, Satu. Nah, itu Tasik ya, Tasik.
itu kabutnya tebal sekali Mas. Jadi kalau anginnya kencang itu seperti hujan, itu basah. Basah semua. Itu ada kurang lebih sekitar 20 kilo tuh seperti itu. Dalam kondisi seperti itu. Dinginnya kan dan mungkin kan udah pada merasakan Iya, tapi itu enggak lagi. itu kan dinginnya Kendal udah pada merasakan dinginnya Kendal ya. Itu lebih dinginnya Kendal. Lebih dari Kendal. Nah itu udah aspalnya tancap semua, tinggal batu-batunya aja udah nggak ada rata. Kita mau ambil jalur pinggirannya sama, batu-batu semua. Mesinnya sama. Oh pokoknya sudah serba salah. Pokoknya ada pasrah aja. Yang namanya perih, sakit, itu sampai ke tulang itu wah luar biasa. Itu sampai saya sakit 2 hari itu. Sampai meriang saya 2 hari. Juga saya pasrah ketinggalan jauh. Selalu tinggalin. Benar-benar sampai mentok. Jalan itu pelan sekali. Jalan kita pelan sekali. Jadi kan merasakan yang ini yang biasa itu masih di wilayah ramai yang dan juga sisi bagian yang di Pantura ya pasti berbeda dengan waktu yang di sini. Ya karena kan gini ya, kan setelah saya nonton itu banyak yang berangkat Medan itu ya. Setelah saya lihat kok sering sekali banyak ketemu jamaah-jamaah atau sebaliknya dari Ciamis ke timur gitu ya. Dan berapa kilo ketemu jamaah lagi. Kayaknya kayak ditanggungnya dari jamaah-jamaah itu gitu ya. Akhirnya saya berpikir, wah nanti saya mungkin nggak ngambil jalur ke sana lah, kan mengambil jalur yang nggak ada jamaahnya, dia mengarah ke sana. Tapi memang bener Mas, sama sekali tidak dipertemukan dengan jamaah. Sampai hari pertama sampai terakhir saya pulang ini sama sekali nggak ketemu. Cuman ketemu sama orang Medan aja, sama Mas Bambang sama Pak Wandi itu. Pak Palembang itu yang kita baru 5 hari kelima, malam kelima. Itu kita udah kedinginan tidur di pos Anak Nirwana buatmu itu tutup yang sana. Kamu di sini aja, di sini aja. Penuh kamera tau? Kamu di sini aja lah. dulu loh aku cari Alumnus alhamdulillah ya Allah tapi baru sunat nanti halangan Mas. Sini ya. bisa ke sini kamera. Enggak. Oh iya. kameranya di sana tetes Saya tahu. Untuk lewatin tempat ini itu 2 tempat Mas. Satu itu hutan gelap, keduanya Pangalengan itu udah masuknya Bandung paling selatan. Pasti belum kabupaten. Ya, kabupaten. Itu lewatnya mana ya? Jadi Lembang. lulusnya deh ada yang hafal lagi Jadi pas dari dan Kuningan, Cikijing, Majalengka itu Panjalu, Suralaya, Tasik, naik ke Garut, turunnya itu ketemunya nanti di Sukawani. Berarti lewat kita dulu. Iya. Oh enggak ada. Petilasan Kian Santang. Sana kelewatan. Itu turun itu pas di Sukawani nggak lama, terus ada mungkin sekitar masih 15-20 kilo itu baru ketemu kota Garut. Nah dari kota Garut kalau misalnya lurus ke Bandung, saya ambil ke kiri, ke selatan lagi. Itu namanya ke Cikajang. Dari Garut itu ke Pamengpeuk itu sekitar 90 kilo. Kalau nggak salah kita lewat itu dulu yang mau jurusan Pamujahan itu kan dari selatan. Nah, itu kan yang nyasarnya saya nyasar 2 kali. Nah itu sebenarnya kan itu jalurnya salah, harusnya kan kita terus aja yang ke kiri. Itu jalur utama sebetulnya. Jalur utama itu ya. nanti ketemu Kawali yang tempatnya Pak Nanang itu ya. Itu ketemu. Kalau saya kemarin itu kan kalau ke tempatnya Pak Nanang lurus, saya ambil kanan yang arah Panjalu ke Suralaya. Oh, iya. Sana.
Nah itu turun ke Garut Kota, dari Garut Kota ke Pamempek itu kurang lebih 95 kilo. Masalah posisi Garut Kota itu kan juga di jalur Tasik, Baresbek. Enggak, Iya kan? Di baratnya lagi. ya di tengah-tengahnya. Karena kota Garut itu enggak dilewati jalur itu. Enggak, di tengah-tengahnya. Terus masuk ke sana. Nah itu ambil ke selatan itu arahnya ke Pamempek. Nah dari Pamempek itu kan ketemu jalur sisi pantai ya itu ya, pinggir pesisir pantai. Saya ambilnya ke kanan, arahnya arah ke Bandung. Jalannya sama, begitu semua, nggak ada yang semua. Ya hutan-hutan semuanya. Nah itu ketemunya Pangalengan, Banjaran, Buah Batu. Kemarin di tempatnya siapa? Yang di Bandung dan di Buah Batu. Itu kelewatan sama kita. Kelewatan. Pak siapa? Namanya Letek Bandung. Kalau yang sana Pak Isnadi ya. Nama saya yang di rumahnya itu. Itu sih. Cuman yang itu banyaknya seringnya itu kita diajak ke rumahnya. Dalam perjalanan tuh diajak ke rumah. Jadi responnya orang di daerah sana masih yang bagus ya. Kayak ada apa Dia jauh dari kota itu masih. Ada yang kita didatengin perangkat desa, aparat, polisi, itu yang di Sewu ya. Di Garut juga. Jadi biasa itu pas sholat itu ada yang ngajak ke rumah ya, nah itu ngajak ke rumah ya kasih makan, kasih makan ke rumah anak saya aja ya, pindah ke anaknya dikasih kopi, biasa ngobrol ke rumah anak saya satunya ya, bisa lagi nah itu ya perutnya ya jaga pertumbuhan ya. nah di situ mas bisa ngobrol sampai jam 12 malam. Polisi juga Mau dicek. ternyata memang itu kita mungkin sengaja di lama-lamain itu biar ditangkan apa ya, kita alhamdulillah kan bisa juga bawa identitas. Alasan responnya gimana dengan jadi yang kita waktu ditanya ya kita ngomong pada yang cuma jalan aja selama 7 hari gitu ya. Cuma nyampainya ke polisi itu katanya yang datang 41 orang. oh Makanya polisinya datang. Itu paling jauh itu loh. Salah informasi ini berarti katanya. Dari yang tempatnya saya singgahin ke polisi itu jauh, sekitar 40 kilo. Makanya kan agak malam nyampainya itu mas, setengah 12 baru nyampe. Jadi memang kalau di kampung responnya bagus, cuma ya itu tetap. Jadi memang di daerah itu tuh corona itu ya masih ketat lah ya. Sekarang kan seperti itu, kalau mau update diperbarui lagi. Ya hanya di nggak tahu hitam gelap atau hitam. Tapi memang di Garut itu memang peringkat pertama mas yang kena corona itu kan. Ya seperti itu mas. Sehingga isu itu dinaikkan. Seluruh itu kan yang marah. Kalau di kampung itu kita lebih kayak ditakut-takutin, maksudnya takutnya kalau malam dengan dulu karena ya apa ya pura-pura tiduran gila, katanya pembunuh, kalau maling mata-mata. Kalau di kampung itu pasti seperti itu. Makanya dulu tuh dapat informasi kayak gitu tuh kalau malam ya saya kalau di daerah kampung ya sudah standby. Standby-nya itu juga nggak sembarangan, pas toko nggak berani. Tapi minimal ya satu lah harus tempat yang aman. kalau enggak pas kita ketemunya itu ya pas orang diambilin di rumahnya biar aman gitu. Karena pernah yang awal-awal kita tetap jalan ya itu lewat hutan mas, ya apa ya gelap, yang sering motor mobil pada kaget lihat kita jalan itu kan, namanya di hutan, jalannya sempit gitu kan, motor gitu kan, nggak enak.
jalannya juga hitam begini kan nggak kelihatan. Jadi mengganggu kan juga kan keselamatan orang kan, jadi artinya hari berikutnya nih kalau di hutan-hutan kita jangan jalan orang memang jepol kalau masih ini jalannya tuh luar biasa, sehari bisa 34 kilo jalannya aja. Tapi memang di situ sih mas apa ya terbukti. Mungkin kalau di Jogja saya ini kalau kita misalnya lalu hasilnya juga masih. Jadi memang kalau cepat jalan depan itu memang nanti ketemu ya rezeki gitu kan. Makanya untuk masalah memang dari pertama nggak ada masalah ya. tidak ada masalah. Kita hari kedua itu sudah kalau hari pertama kan dari sini ke sarapan. Hari kedua Ya kalau apa di daerah yang belum pernah kita lewati, yang kayak ini kan kayak kita membuka jalur, kita tertarik lah, apalagi disuguhi sama pemandangan-pemandangan yang indah. Jadi kita faktornya itu loh bahwa Pemandangannya luar biasa mas. Allah itu loh. Berarti masih agak ini ya. ciptakan Puncak itu ya kalah pemandangan-pemandangan. itu sempat kita diem mas, karena waktu pas di atas puncak itu kebetulan ketemu orang apa namanya pondok pesantren. Dia dia tahu lah, karena kita lagi istirahat berdua, dia anak-anak itu lagi nyari rumput gitu ya, itu ditegur nggak takut katanya. Mungkin ngerti ya karena kita lagi berdua, orang bilang masa berdua-duaan gitu. Itu ditawarin rokok kan habis Ayo linting ayo. linting. Nah itu bisa ngelitik karena dikasih bako. Tapi kita sama sekali nggak bisa ngelitik. Jadi saya kalau kasih bako aja, nggak usah nyolok. Ngelitik udah ada. Lama. Iya. Habis itu sisanya bakonya sama lintingnya sudah dibawa. Jadi pas di puncak di hutan itu kita sempat istirahat di atas linting, nggak ada orang itu mas, benar-benar pohon-pohon. Air mata terharu karena Dengerin ini, ayah dia tuh bisa linting. Betul mas ya. dari masih Ya saya nanya gini, batu jalan itu kan kenal batu tajam, aspal panah gitu. Yang mikirnya saya udah dikasih kaki buat jalan sehat gitu. Saya berpikir gini, bagaimana orang yang misalkan bisa punya sakit yang tidak bisa jalan, yang mereka sangat ingin sekali merasakan penampakan kakinya di tanah, di lansir, itu aja mau nangis bagaimana belum bisa ya. Saya Ya, yang mau mikir ngomong jadinya nggak akhirnya saya cuman ya keluar air mata aja ya. Makanya saya tuh jalan ngukuk kayak itu sambil nangis, nggak mikirin ini di belakang gitu. Sampai tertinggal jauh gitu. Ketemu tuh asal gitu ketemu. Masjid pertama biasanya kan kalau ketemu masjid pertama masuk gitu. Terus lewatin hutan jauh gitu. Seri kemana, berapa tikungan, berapa tanjakan, ketemu. Ya, jadi kayak lagi itu saya lagi. Makanya saya jalan aja tuh. Terus ketemu masjid saya tengok tuh. Juga ada juga ya. Saya mau ketemu nanti pensiun. Luar ada, ketemu lagi. Alhamdulillah. Di situ sih yang tertinggal paling jauh. Apa itu masih lokal ya, beda dengan di kota masih itu cuek. Nah itu akhirnya diajak ke rumahnya, ngobrolnya di rumah aja, kasih makan, depan musola itu ada bengkel. Akhirnya dibeli rokok, ada bengkel, beli kopi. Nah malamnya itu udah lebih daripada di hotel. Basuh, selimut, bantal, wah lengkap pokoknya.
Ini ngomong lah ini kayak ngeten nih hotel kita nih ini di tempat yainya itu. Nah itu berdua itu kan di rumah itu kan cuma berdua ya, orangnya udah tua sih, udah sekitar hampir 60 ya. Dia kerjanya di perkebunan juga di rumah. Jadi pagi-pagi itu habis subuh tuh harus berangkat ke kebun, berdua suami istri itu ya. Akhirnya begitu sudah subuh langsung udah masak kan, langsung disuruh sarapan tuh habis subuh. Semua jalan diberhentiin lagi sama yang bengkel. Sini dulu. Ngopi meneng. ngopi. Kayaknya ini pengalaman gila aja kok nggak ada susah-susahnya. Ya susahnya cuma di perjalanan di Medan aja. Kalau untuk makan, kopi, rokok enggak kurang. Mau rokok yang apa tuh kita udah ngerasain. Mau Sampurna, mau Evolution, mau Sin, mau Ese, mau Marlboro, Surya, Samsung, semua udah saya dirasain semua. Pantesan kayaknya mau nggak mau pulang. Nambah 3 bulan banyak. Uang waktu waras saja untuk itu. Itu iya. Kayaknya kita berarti rokok berapa 8 bungkus ya. Marlboro 3 bungkus, Jalan Surya 16 3 bungkus, Sampurna Salamnya 2 bungkus. Nah, kita tuh dijamin 6 hari 1 orang musafir. Jadi sesama musafir, cuman dia punya nadar sendiri. Dia aslinya orang Cirebon, cuman punya rumah di Bandung. Kita ketemu awal di Cilenyi, baru bisa ngobrol di waktu maghrib di daerah Sumedang di Tanjung Sari. Ngobrol. Awalnya mereka berdua itu kalau bermalam tuh maunya di hotel. Oh, 2 orang? Iya, 2 orang, maunya di hotel. Ya, jadi nadarnya gini, karena dia sembuh dari stroke, dari serangan jantung, itu sama udah pensiun. Jadi umurnya udah 56 tahun. Nah, mereka bekal, bawa ATM, bawa uang, pakai sepatu, pakai topi, pakai ransel, lengkap pokoknya. Nah, memang benar-benar di Masjid Tanjung Sari itu, nah, yang awalnya tadi dia mau tidur di hotel, kenapa? Ya, melihat mereka berdua begini. Gimana mau, saya mau tidur tinggal mereka berdua aja seperti ini. Akhirnya nggak jadi itu. Mereka lebih memilih tidurnya di masjid akhirnya. Nah, dalam perjalanan, walaupun kita jalannya nggak bareng gitu ya, Mas Joko, itu selalu ketemu. Jadi kalau misalnya rokoknya habis, airnya habis, dibeliin lagi. Nah, terus kalau ngajak makan, dia yang ini. Iya. Kalau ngajak makan itu, rezekinya sampai. Kalau ngajak makan, diajaknya ke restoran. Restoran gede. Wah, ini yang belinya sate, ikan, Dan kafe wah yang kafe kan orangnya biasanya orang-orang kelas mobil. Hack tuh ya, hack ya. Iya. Lihat masuk. Orang Tapi sama orang itu mah udah bro sini aja nyantai aja kata gitu. Udah kita masuk aja kan. Oh, nanti dia jalan, memang jalan kaki. Iya, jalan kaki selama 6 hari. Oh, selama 6 hari. Pokoknya terjamin itu. Jadi kalau pergi di rumah makan nungguin kita lewat. Jadi kalau lewat, berarti dia memang ini ya sengaja ngikutin ya. Ya benar kata Mas Joko itu. Saya jadi berpikir ya, wah ini wisata yang tanpa diduga-duga nilai. Kita mau lihat pemandangan yang luar biasa ya. Makanya sesuatu yang sampai ke restoran. yang lucu, saya jalan duluan. Bapak jalan duluan, dikasih sama dipanggil sama tukang tahu Sumedang. Woi, ngambilnya begitu kan. Woi, saya langsung ini kasih. Saya dikasih lontong sama tahu Sumedang. Saya jalan lagi kan, nunggu nek seri nanti kita makan bareng berdua di depan. Saya lihat berjauh seri, ikut dulu, berarti dipanggil juga itu sama tukang tahu kan, terusnya tunggu di depan. Ya kok gak jalan-jalan? Lama. Begitu jalan, bawa 2 kresek. Yang di sini penuh. Itu apa? Makanan semua itu.
dan ternyata yang di apa namanya warung Sumedang itu warung depan belakangnya kan rumah makan itu Mas. Dan yang musafir itu lagi di situ. Pas saya lewat nggak lihatnya yang Mas Jerry dipanggil lah di situ. Dibungkus dua kresek gede. Itu dimakan sore, makan sore makanya nyampe malam itu. Jadi kalau orang musafir itu, kalau apa yang seneng dijongkan Mas. Jadi banyak Pak, beli lagi sampai nggak puas makan pokoknya. Harusnya kita kasih orang lain. Kalau kita udah cukup ya, buang air, minum atau yang kue-kue yang masih kemasan itu ya kita Rasanya tertutup. Tapi memang itu waktu di rumah makan, memang saya nggak masuk lagi di halamannya itu. Yang begitu kami itu kan orangnya langsung masuk lagi ke dalam. Nah yang punya rumah makan itu keluar, memang sambil bawa nasi, tetap nasi sama kepala ayam gitu kan. Kami ngasih saya, ini makan dia, pergi. Nggak lama yang sabar itu keluar lagi. Terus ini aja orang yang punya rumah makan ini malu gitu. Akhirnya terima aja, saya pegangin aja. Nggak lama yang punya rumah makan bungkusin lagi akhirnya, bungkusin nasi, ada ayam, ada ikan, ati ampela, ada ubi celembu, ada airnya semua dibawain lagi saya. Terus yang musafir dua itu sebenarnya bisa dua. Lah, kok ini cuma satu ya? Kan bikinnya dua. Oh yang dibungkus ini masa yang ngasih ya? Ya yang dibungkus mana? Itu udah selesai. Itu buat kesini. Dikira itu yang dibungkus buat bekal mereka yang musafir itu. Katanya kan dikasih ke saya. Kan? Oh dikasih ke sini. Iya. Ini saya bawa banyak banget itu Mas. saya aja ketawa lihat dari jauh. Kita begini Mas. Makanya itu kantongnya tuh sering sobek gitu. Karena makannya terlalu overload. Nah, kiranya itu ya Mas ya. Udah bawa banyak gitu ya. Lewat baru. Siap-siap ya. Dikasih roti lagi. Ya Allah. Getir. Aduh. Semalam itu saya udah lewat di Gimana jam berapa sih? bulu tangkis itu. Ada saya main nggak semalam? Oh main? Iya, pulang jam setengah 12 saya. Udah tidur di Itu samping rel. Samping rel itu sebelum ada. musola. Kalau di sana sebelum musola. Itu sebelah sini. Iya. Kita nggak kelihatan ya? Gue bersih itu. Nggak kelihatan. Kalau Kalau jalan kemarin tuh di Ciledug dikasih makan sama Andri kali ya. Yang pakai motor Mio itu kuning. Iya. Sama siapa kemarin yang berdua. Sama yang dari Eno deh. Iya, ya. Mana ya ketemu Saya pernah lihat siapa ya? Pak berdua apa sendiri? Ya Mas, berdua, yang satu masih belum rel. Iya. Masih Karena pada. saya lagi duduk ini aja mau dalam hati sih nanti pasti ada yang datang. Itu aja ya bener itu ya nasi padang Wah enak dan makanya nasi padang, sampai kafe, restoran, tidurnya kayak di hotel, makanan apa segala macam masakan udah coba semuanya, rokok tinggal milih, aduh nggak ada susah-susahnya kayaknya. Jadi memang yang itu yang belakang itu yang masih mejanya memang kita ambilnya Mas Jerry ya. Kalau saya nggak ngerti memang di belakang terus ya. Adanya apa? Pegunungan. ya hutan-hutan. Jadi untuk masalah pelajaran tentang tanggungan Allah itu Wah itu lebih dari yakin ya. lebih dari yakin. Sampai nangis dengan itu. Itu di daerah yang longsor itu daerah Sumedang ya, daerah Garut. Longsor semua. Kita lewat situ itu jalan. Katanya benar-benar putus. Wah, habis longsor, pas longsor Iya, longsornya banyak, kita udah beberapa titik itu. Nah itu pas itu kita siang-siang udah ya.
udah lagi enggak udah lama pengen perjalanan nanjak terus. Ada yang ngasih makan nasi tinggal pakai kita lagi hausnya ya lapar ya juga sama, tinggal pakai rok pakai yang panjang kayak isi dulu. gimana ini Cocok aja. kayaknya di haus lagi sering kita gini aja lah, kita cari masjid aja lah, masjid itu nyari masjid aja. Jauh itu Pak. Jarang begitu ya, jarang begitu. Jadi itu yang ngasih itu yang itu Mas Joko itu apa? Pegawai yang nanganin longsor pakai alat apa itu beko kan dapat jatah di gugur mungkin kelebihan yang dikasih ke kita. Kita lagi lapar, lagi haus, butuhnya makanan. Lagi lapar, lagi haus, kasihnya uang. Ya orang lewat rezekinya ini kita terima ya. Tapi ya setelah itu ya makanan lu lebih banyak lagi. Makanan dapat duit lagi malah makannya sampai 5 kali saya. Sampai disedekah-sedekahin lagi. Cara kita membeli itu kan kalau kita dikasih uang itu caranya dengan masuk dakom. itu sampai berapa hari Kan berturut-turut ya? misalkan kan dikasih uang, ini kan rezeki yang belum bisa dipakai kan. Dan itu kan disudahkan ke orang dan nanti kan diganti sama Allah yang sesuai kebutuhan kita dengan orang yang berbeda. Dan itu udah pasti itu nggak benar, berapa kali itu pasti begitu. Dikasih makan lagi, kasih duit lagi ya, kasih duit lagi. Besok ada yang ngasih begitu lagi sampai berapa hari kok itu. Jadi alhamdulillah bisa. Walaupun nggak bawa bekal bisa. Nah, itu 5 kali tuh. Ini sering disedekahkan lagi 3 kali dari Banten. Cuma pernah awal-awal yang nggak ngerti ya. Kalau itu kan masih utuh itu kan berat ya Mas ya. Kan kita mikir ya seperti aja lah. Saya nggak sadar kalau pasien saya begini, saya kasih orang jalan itu begini malah nggak mau. Iya ya. Jadi kita kalau mau ngasih makanan memang ya harus semakin tepat. Kalau makanan itu nggak gampang, orang waras kasih sama orang gila itu banyak nolaknya. Tapi kalau dikasih duit mau, duit mau, nggak ada yang nolak kan. Kalau makanan memang kita benar-benar yang orang-orang yang lagi apa namanya itu lagi di tempat sampah miluin itu sampah jalannya udah bisa ngeliling itu Ya itu kalau habis di tempat-tempat dingin, habis kedinginan itu kan rasa lapar itu lebih gitu ya. Itu pas lagi habis turun dari Pangalengan itu saya ketemu di situ ada tukang tambal ban, dia lagi sibuk kan ini apa buka ban. Saya lewat itu ngeliat saya dari jauh tuh jadi lihat sama dia. Terus di stop saya. Ini mau kemana? Mau ke Cirebon jalan. Udah pulang aja. Pulang. Iya. Udah pulang ya. Saya ongkosin aja ya. Ntar itu naik mobil elop ini sini. Jangan lupa saya jalan aja. Udah nggak apa-apa, ini saya ongkosin aja. Dia ambil duit itu kan. Akhirnya kan nggak mau aja kan, nggak mau. Udah mau di stopin mobil itu. Akhirnya tetap dikasih uang ya. Udah ini saya kasih uang aja, terserah mau buat apa, buat jajan aja kayak apa. Udah. Ya kita masukin ke kan, kasih ke orang gitu kan. Itu saya sering ngasihnya tuh kadang sama nenek-nenek yang udah jompo itu udah orang tua itu kalau ketong itu kadang susah kita kasih. Kadang sama kulit galian keliling itu kan ada ya. Itu ada saya nemuin kulit gali keliling itu udah tua, jalan aja udah lah susah itu, dia bawa pikulan sama Masih pemina apa tongki gitu yang saya kasih stigma. tapi setelah itu ya gak lama diganti langsung Yang banyak harus makanan itu Nah itu orang nanti kan kalau di masyarakat kan itu yang harus dipikirkan. Kalau saya dulu nggak pengisian nggak punya apa-apa aja, malah dengan los-losnya ngasih, badan saya juga lolos.
Nah, nanti kalau kita kembali ke masyarakat kan nanti kan mempraktekannya ya harus dipraktekkan. Sangat bermanfaat sekali pendidikan seperti ini. Mudah-mudahan yang apa yang dilihat, apa yang dirasa, apa yang didengar itu bisa terserap di diri kami berdua pada saat perjalanan. Dan bisa diterapkan untuk terutama untuk diri saya dan keluarga, umumnya untuk masyarakat banyak kan. Ya, saya juga mengambil pelajaran dari kita. Ini kalau di sini tempat perkenalan ini ayah Kadir. Terima kasih. Kalau kemarin gimana, Le? Kemarin kan waktu sama Pak Bambang nggak dijawab ya. Kalau kemarin gimana? Kayak sembarang makasih. Oh, subhanallah sih. Ganti julukan ya. Jadi gini, Bang. Ya tahu makanan tuh gini terus. Ya nanti itu mau masih makanan. Itu makanan semua. Kemarin tempat ditanya sama Mas Bambang, itu si Kadir ketemu apa berganti pasangan lagi nih, saya ditikung ya. Waktu pulang kampung ditikung banget lagi. Dengerin deh Mas Bambang, ditikung kamu sama ayah Kadir. Oke, kamu Mas Doyoknya malah Mas Doyok gimana? Oh kayak gede Rino gini dengan PD nya lagi? Orang yang itu disyarat kita ganti nama Di jalan ketemu sama Pak. Basir sekarang. Basir sama Sembara. Ya mungkin ini untuk cukup segitu dulu lah, nanti kapan disambung lagi. Ini ada teman yang mau ngidan, mau berangkat lagi, ini pulang. Dan ada sedikit pelajaran termotivasi yang saya ambil. Ya, malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.